Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Sholih dan sholihah, semoga kalian selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran tematik. Walaupun kita masih belajar secara online atau daring, semoga kalian tetap semangat ya dalam mengikuti pelajarannya. Nah, sebelum belajar, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan dan apa yang kita kerjakan hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa syur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Nah, kita sudah masuk di tema 7. Untuk hari ini materi yang akan disampaikan yaitu materi muatan IPS mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Silakan disimak ya. Nah, kompetensi dasar pada pelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kemudian tujuan pembelajarannya meliputi mengamati peristiwa bersejarah penjajahan terhadap bangsa Indonesia dan upaya mempertahankan kedaulatan bangsa. Baik, kita masuk materinya ya. Nah, rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Salah satunya itu rempah-rempah. Nah, melimpahnya rempah-rempah di Indonesia bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa ingin menguasai perdagangannya. Salah satu rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa Eropa adalah cengkeh. Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, digunakan dalam bentuk utuh atau dalam bentuk bubuk. Karena nilai ekonomis cengkeh yang tinggi, memicu penjajahan di Indonesia. Indonesia mengalami penjajahan yang cukup lama. Selama penjajahan, kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Nah, berikut masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Tahukah kalian apa latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah Indonesia? Nah, jadi yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia kemudian menjajah itu adalah paling mendasar adalah adanya penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 oleh bangsa Eropa. Nah, ini adalah salah satu faktor utamanya. Nah, bangsa Eropa ini mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu ada namanya mencapai kejayaan atau disebut glory.
ya. Kemudian yang kedua, memiliki kekayaan atau disebut gold. Kemudian yang ketiga, menyebarkan agama atau gospel. Nah, ketiga sebutan ini, glory, gold, dan gospel, itu dijuluki sebagai 3G, ya. Kemudian selanjutnya adalah mencari rempah-rempah. Nah, ini. Dan terakhir yaitu adanya kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kedatangan bangsa Eropa tadi salah satunya adalah dengan adanya kemajuan teknologi, ya. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat tersebut telah dibuktikan dengan beberapa hal, ya. Contohnya dikembangkannya teknik pembuatan kapal, kemudian ditemukannya mesiu untuk persenjataan, kemudian ditemukannya kompas dan lain sebagainya, ya. Nah, kedatangan bangsa Eropa itu dimulai dari bangsa Portugis, kemudian dilanjutkan oleh Spanyol, kemudian Inggris, dan Belanda. Nah, kita lihat ya satu persatu. Yang pertama yaitu bangsa Portugis. Nah, kolonialisme Portugis dimulai sejak kedatangan Alfonso de Albuquerque ke Maluku atau Ternate pada tahun 1512. Nah, setelah sebelumnya pada tahun 1511 mereka berhasil menaklukkan Malaka. Jadi bangsa Portugis itu pada awalnya datang, ya, atau mendarat di Indonesia itu pada tahun 1511. Kemudian yang kedua itu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol mendarat di Maluku atau Tidore. Kalau tadi bangsa Portugis itu mendaratnya di Ternate, sekarang Spanyol di Tidore. Masih di Maluku ya, pada tahun 1521. Kemudian Spanyol bergabung dengan Tidore melawan Portugis yang bergabung dengan Ternate. Jadi kemudian pada pertikaian tersebut Spanyol kalah dan Portugis menang. Untuk mengatasi permusuhan, diadakanlah perjanjian yang namanya Perjanjian Saragossa pada tahun 1528. Nah, isi perjanjiannya adalah Portugis menguasai daerah perdagangan di Maluku sampai Tanjung Harapan. Kemudian Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan di Filipina. Selanjutnya yaitu bangsa Inggris. Nah, rombongan penjajah dari Inggris datang tiba di Ternate pada tahun 1579 di bawah kepemimpinan Francis Drake. Ya. Kemudian ini ada beberapa peristiwa pada masa kolonial Inggris. Yang pertama, pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Indonesia dan memulai tugasnya pada 19 Oktober 1811. Nah, berikut kebijakan-kebijakan dari Raffles. Yang pertama di bidang ilmu pengetahuan, yaitu mengundang ahli pengetahuan luar negeri. Ditemukannya bunga Rafflesia arnoldii. Nah, kemudian menulis buku History of Java. Kemudian dirintisnya Kebun Raya Bogor.
Nah, selanjutnya di bidang ekonomi. Yang pertama ada penghapusan pajak hasil bumi atau kontingenten dan sistem penyerahan wajib menjadi sistem sewa tanah. Kedua, semua tanah dianggap milik negara. Ketiga, menghapus pelayaran hongi. Nah, di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan. Kemudian, setiap karisidenan mempunyai badan pengadilan dan melarang perbudakan. Karisidenan itu merupakan wilayah untuk administratif suatu tempat ya. Nah, kemudian kedatangan bangsa Belanda. Nah, bangsa Belanda pertama tiba di Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596 di Banten. Saat itu Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, berikut peristiwa masa kolonial Belanda. Yang pertama, Belanda pertama kali datang pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kemudian pembentukan VOC. Ya, jadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda itu terbentuknya VOC. Apa itu VOC? VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Nah, jadi ini adalah para pedagang mendirikan kongsi dagang bernama VOC. Jadi VOC ini adalah sebuah kongsi dagang yang dibuat pada masa pemerintahan atau kolonial Belanda di tahun 1602. Nah, tujuan dari VOC ini adalah yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ketiga, melaksanakan perdagangan rempah-rempah. Nah, peristiwa selanjutnya yaitu ada pengalihan kekuasaan VOC kepada Belanda akibat kemerosotan. Yang pertama yaitu faktor internal. Ya, pegawai yang korup dan memiliki banyak hutang. Kedua, faktor eksternal. Revolusi Prancis dan penentangan oleh rakyat Indonesia. Kemudian peristiwa selanjutnya ada tugas dari Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dari berbagai suku bangsa. Kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Ketiga, membangun pangkalan armada di Ujung Kulon. Keempat, membangun jalan dari Anyer hingga Panarukan. Kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Nah, itu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kolonial Belanda. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih ke sistem tanam paksa. Apa itu? Jadi pada tahun 1830 mulai diterapkan aturan yang disebut kultur stelsel atau tanam paksa. Ya, kultur stelsel dalam bahasa Inggris adalah cultivation system yang memiliki arti sistem tanam. Ya. Kemudian kultur stelsel disebut juga sistem tanam paksa. Itu peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch ya pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau sekitar 20% untuk ditanami komoditi ekspor.
khususnya kopi, tebu, teh, lada, kina, tembakau, dan tarum atau nila. Nah, sistem ini ditentang oleh seorang Belanda bernama Edward Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli. Nah, Douwes Dekker menuntut Belanda balas budi terhadap rakyat Indonesia dengan cara yang pertama memberikan pendidikan atau edukasi. Kedua, membangun pengairan atau irigasi dan melakukan transmigrasi. Nah, tadi orang yang menentang adanya tanam paksa di Indonesia salah satu ada Douwes Dekker. Kemudian selanjutnya ada lagi yaitu Frans van de Putte. Dalam artikelnya yang berjudul Suiker Kontrakten ya, atau yang disebut sebagai perjanjian gula. Jadi Frans van de Putte ini mengarang buku berjudul Suiker Kontrakten ya, kontrak kerja. Nah, ini adalah salah satu juga orang yang menentang adanya sistem tanam paksa. Nah, dia menentang atau mengkritik karena sistem tanam paksa ini dapat mematikan usaha perkebunan swasta di Hindia Belanda gitu ya. Kemudian ada lagi namanya Baron van Hövell. Ini adalah dari golongan pendeta. Nah, dia menentang tanam paksa atas dasar kemanusiaan. Nah, Baron van Hövell ini sangat menentang adanya sistem tanam paksa. Nah, pada akhirnya sistem tanam paksa ini dihapuskan pada tahun 1870. Jadi sistem tanam paksa ini terjadi selama 40 tahun, mulai dari 1830 sampai 1870. Ya. Nah, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan ya. Jadi yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia yang paling mendasar adalah adanya penjelajahan samudra, kemudian pada akhirnya ingin menguasai kekayaan terutama rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, disusul dengan Spanyol, kemudian Inggris, dan Belanda. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.